ketika menerima makanan dari luar atau menerima makanan, kalau bisa dipanaskan terlebih dahulu. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh F&B businesses adalah untuk menciptakan menu-menu yang unik dan baru. Hai semua, apa kabar? Hai. Halo. Thank you joining us ya. Selamat siang semua, selamat datang di webinar kita siang ini. Sebelumnya saya berterima kasih untuk kehadiran para peserta di webinar kita Safe to Eat, F&B Insider's Guide to the New Normal. Selamat siang, sebentar lagi kita akan memulai webinar ini tepatnya di pukul jam 2 siang. Ditunggu ya. Okay. Linda sama Hutomo gimana nih? Apa kabar? Baik. Apa kabar Livia? Baik nih. Gimana, masih udah full kantor atau masih ini WFH juga? Saya di Surabaya masih semi WFH dan semi kantor. Jadi kita sedang mengikuti, bisa dibilang yang transisi seperti Pak Anies ya, yang di-mention. PSBB transisi, jadi prosedural new normal mau diterapkan di kantor-kantor sambil berhati-hati physical distancing. Iya betul. Kalau Winda sendiri gimana nih? Kalian kantornya beda ya berarti ya? Beda. Ya, saya sendiri juga masih semi ya, karena juga ingin seperlunya untuk keluar dan juga memang kalau misalnya tidak terlalu pack di dalam kantor. Jadi kita benar-benar berusaha untuk mengikuti aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan sih. Betul, biar semuanya sama-sama aman ya. Iya, benar. Kalau Surabaya sendiri gimana nih keadaannya? Cukup Surabaya ramai ya. sendiri betul ya. Cukup masih zona merah dan cukup darurat sebenarnya, tapi bukan untuk menakut-nakuti. Kalau kita mengikuti physical distancing, harusnya kita masih bisa mengembangkan keamanan bagi semuanya, karena memang tidak ada pilihan lain, terutama bagi yang membutuhkan pendapatan yang memang ya. Betul. Tetap berkegiatan tapi selalu menjaga keamanan diri masing-masing ya, kesehatan. Betul. Kalau tempat-tempat publik sendiri gitu di sana udah buka ya? Kebanyakan sudah buka ya. Seperti mall, lalu kafe-kafe dan beberapa restoran juga saya melihat sudah mulai beroperasional kembali. Cuma memang pastinya masih beberapa yang takut ya untuk visit ke restoran. Iya betul. Iya sih. Tapi cukup ramai sih bisa dibilang setelah PSBB ini selesai. Oh, udah banyak yang datang ke ini ya, tempat itu. Oke. Iya sih. Nah, pasti orang juga pada males ya, kayaknya udah pengen banget nih keluar, udah sekian lama disuruh di rumah aja gitu. Iya. Tapi juga banyak yang salah mengartikan PSBB sama dengan COVID. Jadi waktu PSBB sudah selesai, dikiranya COVID juga udah selesai gitu. Iya, betul. Banyak yang salah mengerti gitu loh. Dikiranya sudah aman, padahal ya belum gitu. Iya sih. Kalau di GoWork sendiri gimana ya? Apakah sudah kembali beroperasional? Kalau kita udah kembali beroperasional dari tanggal 8 Juni lalu. Tentunya kita juga udah siapin nih beberapa protokol-protokol yang penting buat member sama guest kita yang visit beberapa lokasi GoWork di Jakarta sama di Surabaya. Kalau nggak salah kemarin Hutomo juga sempat ke GoWork Surabaya ya? Ya, sempat. Dan saya ingin apresiasi sedikit prosedur yang sudah di-briefingkan kepada para member di GoWork Surabaya. Meskipun sempat hanya sekilas, saya di-briefing secara prosedur kesehatannya cukup baik. Dan saya juga apresiasi GoWork sudah men-setup kantor sehingga bisa melakukan physical distancing dengan baik. Thank you banget. Kita happy kalau dengar kayak itu. Berarti protokol kita berguna bagi member sama non-member juga. Oke. Mungkin kita bisa udah bisa mulai sih, udah jam 2 ya. Jadi saya mulai aja. Oke, untuk para peserta kita ada polling selama acara ini, boleh langsung mengikuti polling ini. Kalian kira-kira di industri mana nih kerjanya? Kita juga mau tahu kalian dari mana. Oke. Nah, sedikit intro mengenai webinar hari ini. Kita di awal Juni ini beberapa tempat di Indonesia udah mulai buka pelan-pelan, termasuk transportasi, kantor, dan juga pasti restoran. Begitu juga untuk mall. Nah, tapi ini sebenarnya pertanyaannya adalah, is it safe to dine out now?
Nah, dalam webinar siang ini kita akan diskusi mengenai safety protocol sama precautions yang dimana F&B industry itu should prepare selama kita facing the new normal. Supaya kita juga sebagai consumer sama sebagai yang bekerja di industri ini dapat memberikan safety dan cleanliness di semua equipment dan tempat-tempat kita. Next. Oke, hari ini kita ada Hutomo Halim, Chief Financial Officer of Mangan. Jadi Hutomo itu udah co-founded beberapa dan grew various F&B businesses. Gak apa-apa, sorry kalau saya ngomong pakai bahasa Inggris ya. In Indonesia after he concluded a chapter in the United States. Jadi Hutomo graduated from University of Michigan dan juga was part of the product development team at Ford Motor Company. Oke, apa kabar Hutomo? Selamat siang. Halo, terima kasih intronya. Salam kenal. Oke, kita next lagi ke Winda Halim. Nah, Winda ini merupakan Chief Marketing Officer dari SrataFoods.com dan juga co-founder and Executive Pastry Chef from Moriarty Cookies. Jadi Winda sendiri graduate from Seattle University di 2016 dan di 2018 kalau nggak salah dia founded SrataFoods.com, one of online platforms yang ingin menyediakan best quality ingredients and innovative tools for pastries and baking. Apa kabar, Winda? Hai, apa kabar? Thank you for the introduction. Okay. Next, merupakan company profile dari Mangan. Kalau banyak yang belum tahu, Mangan itu a B2B food service platform that enables restaurants to serve food on site at various workplace institutions. Mereka menggunakan data-driven approach with a passion for great food. They create quality restaurants according to taste, budget, and bring only the best culinary experience to you, hence making your community happy and efficient. Okay. While Srata Foods, tadi aku udah mention juga, Srata Foods is a food service provider for families and entrepreneurs in buying quality and selected kitchen goods. So they put forward following for things: selected kitchen products, competitive prices, sama trusted supplier, and easy payment. So anyone who is looking for any kitchen tools or baking tools, you can go directly ke SrataFoods.com. Okay. Mungkin dari Winda sama Hutomo sendiri ada yang ingin memberikan personal touch dari company kalian dan profile kalian? Ya, mungkin untuk Mangan nanti juga akan saya mention sebagai salah satu dari solusi yang bisa digunakan semasa kita PSBB transisi ataupun new normal ini di kantor ataupun dimanapun ambil makanan. Itu aja dari saya, lanjutkan. Dari saya sendiri sih, Srata Food sendiri ini merupakan ya itu tadi ya e-food service provider. Di sini kita juga banyak dikenal sebagai online kitchen supply store. Di sini kita juga melayani mulai dari home chefs, home bakers, small medium businesses sampai juga horeca atau hotel, restoran dan juga cafe. One of the unique thing about Srata Foods, di sini kita tidak hanya mendistribute our products, tapi kita juga memberikan informasi-informasi penting tentang cara menggunakan produk tersebut hingga tips and tricks untuk memulai usaha. Saya rasa dari Srata Foods itu aja. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi di slide saya. Terima kasih. Thank you for the introductions. Selama sesi ini untuk para peserta silakan untuk memberikan pertanyaan. Jika mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris boleh. Nanti saya akan bantu untuk translate. Jadi kita mulai aja kali ya presentasinya buat Hutomo sama Winda. Oke. So I will just get started. Saya akan mulai. Saya akan membahas ini dengan bahasa Indonesia dan Inggris. Jadi kita kali ini akan membahas food safety during dan post pandemic, di saat pandemi dan setelah pandemi nantinya. Jadi kita approach-nya atau pendekatannya akan berbasiskan dengan sejarah, berita, riset, kemudian standar-standar yang sudah ada dan yang akan perlu digalakkan, dan kemudian beberapa potensi solusi, dan juga
tips-tips take away yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari perihal food safety. Jadi ini kami bawakan dari tim food safety-nya Mangan. Nah, mari sekarang kita mulai. Ini kemudian jadi kita mulai dari history terlebih dahulu. Nah, sebelum COVID sudah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu pandemi-pandemi yang sudah memang mengancam. Yang pertama yang paling terkenal adalah memang mungkin bubonic plague atau yang bisa disebut Black Death. Plague ini atau wabah ini melenyapkan 30% populasi Eropa. Dan yang perlu diingat, objektif dari informasi yang saya berikan bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini adalah pelajaran bagaimana cara kita respons terhadap yang COVID-19 yang sekarang. Nah, kemudian kita bisa melihat here, rats and fleas, tikus dan juga kutu itu yang menyebarkan virus-virusnya. Kemudian penyebaran terjadi di antara manusia melalui droplet atau butir-butiran air, seperti COVID. Nah, dan di sini yang perlu ditekankan adalah penyebaran bukan terjadi dikarenakan makanan. It was not food that transmitted the disease across the globe. Bisa dilihat nanti dari link yang sudah saya sediakan di sini. History yang kedua yang saya sediakan di sini berikutnya adalah Spanish flu. Flu ini yang sangat terkenal di era World War I atau Perang Dunia Pertama, itu juga menyebar melalui droplet. Pertama kali dicurigakan dimulainya dari barak tentara di Perang Dunia I. Sekali lagi, penyebabnya adalah bukan makanan. Nanti bisa dilihat juga di link yang sudah disertakan di sini. Kemudian, if we go proceed, jadi sekarang kita mulai pelajari tadi historinya. Let's go into the research and news. Jadi, in this case, saya akan menggunakan quote atau data yang menjadi poin penting dalam informasi ini semua, yaitu dokumen yang dirilis oleh WHO atau WHO 7 April lalu. Linknya bisa di sini, dan juga filenya sudah dilampirkan di dalam webinar ini. Jadi di sini WHO juga telah mengatakan tidak ada bukti bahwa virus yang mengakibatkan penyakit pernafasan seperti COVID ya, itu terjangkitkannya itu melewati makanan atau packaging makanan. Nah, corona sendiri tidak bisa multiply atau berkembang biak di dalam makanan. Mereka membutuhkan binatang atau manusia sebagai inang atau human host untuk berkembang biak. Perkataan ini bisa Anda temukan di dokumen yang terlampir. Di sisi lain, secara food safety, WHO juga mengatakan bahwa setiap bisnis dan setiap usaha makanan itu perlu tetap melaksanakan standar-standar yang sudah ada di dunia saat ini, yaitu HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Standar HACCP ini akan saya bahas di slide-slide berikutnya. Cuma sebagai summary saja, in WHO juga mengatakan the food industry should have FSMS based on HACCP principles in place to manage food safety risk and prevent food contamination. Linknya juga tersedia. Di sini Mangan juga telah menuliskan blog untuk men-summarize mengenai HACCP. Nanti bisa dilihat sendiri. Sekarang saya akan summarize apa penemuan WHO mengenai COVID-19 dan food safety, apa hubungannya. Number one, kemungkinannya sangat kecil. It is very unlikely untuk COVID-19 untuk dijangkitkan lewat makanan. Nah, perlu diketahui mungkin bagi para ahli dokter atau mungkin ahli makanan yang lain juga mungkin sudah tahu, tapi bagi yang belum, virus itu bukan bakteria. Mereka tidak berkembang biak di dalam makanan. Nah, di sini juga penting kita mengikuti standar di mana makanan itu sudah dimasak dengan baik, tapi dengan tujuan menghindari bakteri berkembang biak yang bikin sakit perut atau bikin penyakit-penyakit lainnya. Atau mungkin makanan yang sudah sudah dimasak dan sudah di-packaging, namun disentuh oleh orang yang memang mempunyai penyakit. Nah, hal ini baru muncul ke poin kedua. Kalau itu pun terjadi, kalau ada orang yang sakit handle makanan, kemudian memegang packaging atau makanan tersebut yang sudah dimasak,
hal tersebut harus diperhatikan dengan lebih baik. Di sini packaging. COVID-19 itu bisa hidup hingga 3 hari di plastik dan stainless steel. Kalau untuk di cardboard, sekitar 1 harian. Jadi kita harus hati-hati ketika menghandle food packaging. Jadi food packaging di sini yang paling penting mungkin setelah kita, after we ordered online delivery for our food to get delivered to our house, we have to pay attention on how we handle the packaging. So we have to make sure the surfaces that the packaging touch, permukaan meja, semuanya harus bersih, kita bersihkan setelah kita menghandle packaging. Makanan pun harus segera kita pindahkan kembali ke piring kita pribadi. Dan yang terakhir, sebagai summary dari 3 ini, adalah physical distancing, HACCP, dan masker, itu efektif. They are effective. Jadi dengan existing food industry yang ada, sebenarnya sih sudah cukup aman bagi konsumen dan juga pengunjung restoran. Nah, yang terpenting di sini adalah physical distancing sebagai tambahan dalam menghadapi wabah. Saya akan lanjutkan. Nah, kita sudah melihat nih tadi summary-nya dari WHO untuk 3 poinnya dari dokumen tersebut. Sekarang kita mau dive deeper atau menyelami lebih dalam mengenai HACCP. Seperti yang tadi dibilang, singkatan ini adalah panjangannya Hazard Analysis Critical Control Point. Ya, it's a internationally recognized method of identifying and managing food safety related risk. Jadi any food safety related risk itu bisa kita analyze dan mitigate berdasarkan HACCP principles. Nah, principles ini bersifatnya sesuai dengan menu makanan yang disajikan. Jadi juga nanti di chat ini bisa dilampirkan juga berupa panduan kilat untuk berapa derajat daging-daging harus dimasak. Karena setiap daging pada umumnya berbeda pengontrolan temperaturnya. Nah, HACCP di sini membantu setiap kitchen worker atau pekerja restoran untuk menyusun prosedur yang khusus untuk menu-menu mereka. Jadi bisa hamburger, bisa steak, bisa mie, dan sebagainya. Setiap bahan mempunyai prosedur yang berbeda karena berdasarkan karakteristik dari makanan tersebut. Bisa tahan temperaturnya hingga setinggi apa, serendah apa, kemudian berapa lama. Semua berbeda. Namun untuk detailnya bisa nanti kita bahas jika ada pertanyaan, atau nanti bisa dilihat dari file yang ada, atau bisa mengunjungi blog kami, blog Mangan, yang tersedia di website kita untuk contoh standar-standarnya. Jadi HACCP begitu, sebagai Food Safety Quick Guide, seperti yang saya bilang tadi, ini sedikit guide yang cepat aja. Control time and jadi kita pertama kita harus mengontrol waktu dan temperatur dari makanan kita ketika kita memasak atau ketika kita menerima makanan. Nah, sebenarnya temperatur ini ada yang namanya danger zone. Danger zone ini di mana temperatur ini adalah momen temperatur yang tepat bagi bakteria atau hazard lainnya untuk berkembang biak. Nah, sekitar apa? Range-nya adalah 5 derajat sampai 57 derajat. Nah, jadi gimana? Nah, kita harus avoid leaving food atau membiarkan makanan di suhu itu lebih dari 4 jam. Jangan lebih dari 4 jam. Jika lebih dari 4 jam, makanan tersebut harus dibuang atau dipanaskan ulang sesuai dengan prosedur yang baik. Nah, kita juga harus selalu memastikan ketika kita membeli makanan atau menerima makanan yang dikirimkan kepada kita, dilihat apakah sudah terjadi nih abuse terhadap food temperature-nya. Apakah makanan ini sudah pernah didinginkan, kemudian dipanaskan, didinginkan berulang kali. Karena hal itu sangat menurunkan kualitas dari makanan tersebut. Hal itu bisa dilihat sebenarnya dari karakteristik yang ada, secara freshness-nya, secara rasa, dan itu perlu kita lebih perhatikan di era sekarang ini. Kemudian yang nomor 2 adalah, setelah kita kontrol time dan temperature, nomor 2 adalah hindari kontaminasi makanan. Nah, hindari kontaminasi makanan ini, sebagai contoh yang paling sederhana, mungkin kalau kita di rumah, kita sering menggunakan atau membiarkan sendok yang sama di atas lauk pauk selama lebih dari 4 jam. Ini sebaiknya tidak dilakukan, karena menyangkut temperature danger zone tadi.
Jadi makan yang menempel di sendok pun juga menggunakan prinsip yang sama, yaitu tetap harus 4 jam adalah batas waktunya. Jadi sendok-sendok tersebut sebaiknya diganti setiap 4 jam. Hal ini juga berlaku bagi usaha yang menyajikan makanan secara prasmanan, seperti nanti saya jelaskan mengenai mangan. Kemudian di sisi lain, untuk mungkin ini bagi banyak yang sudah tahu, tapi ini perlu lebih diingat dan digalakkan lagi, we have to differentiate atau membedakan alat makan atau alat memasak untuk makanan mentah dan juga makanan yang sudah dimasak. Janganlah dicampur. Jadi mungkin bagi yang suka enjoy Korean barbecue, itu bisa untuk tidak menggunakan tongnya, yang penjepitnya, itu khusus digunakan hanya untuk memasak saja. Untuk memakan makanan yang sudah jadi, gunakan utensil yang lain. Kemudian yang terakhir, penempatan makanan di gudang makanan Anda atau di rumah Anda, dimanapun itu, haruslah tepat. Paling dasar adalah hindari tempat mungkin yang terlalu dekat dengan lantai, mungkin dikarenakan debu. Hal ini cukup umum dilaksanakan. Di sisi lain, kita juga perlu tahu makanan ini masuk ke dalam kulkas atau freezer atau perlu room temperature saja untuk menghindari ada pengembangbiakan hazard-hazard yang ada. Terakhir, kita harus menjaga kebersihan tubuh. Ini mencuci tangan selama 20 detik. Jangan juga kalau sakit, sebaiknya tidak handle makanan ya untuk keluarga. Kalau untuk diri sendiri tidak apa-apa. Terus kemudian untuk jaga mulut kita supaya tidak menyebarkan droplet ketika kita menghandle makanan. Ini cukup basic, tapi sebagai pengingat yang penting. Dan juga temperaturnya itu yang perlu kita ketahui bagi yang belum. Di sini, sebagai salah satu solusi sekarang, bagi komunitas Anda, dari semua prinsip tadi, itulah yang mengembangkan konsep mangan. Jadi, mangan ini apa? Mangan adalah e-food service platform yang menghubungkan mitra-mitra resto, terkenal dan profesional kepada berbagai komunitas. Berbagai komunitas ini bisa kantor, organisasi, bisa grup-grup lainnya. Nah, di sini keunggulan mangan sebagai solusi terutama di era pandemi ini dan setelah pandemi, ada sebagai fasilitas makanan atau fasilitas komunitas yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Ini karena kita menyediakan safe source of food right in your office. Jadi kita menyediakan makanan yang benar-benar sudah disiapkan, disajikan oleh tim mitra restonya sendiri di dalam kantor Anda. Jadi terdapat penghangat dan prosedur-prosedurnya mereka juga yang ketahui, mereka menjagakan makanannya. Jadi Anda juga bisa merasa aman ketika membeli makanan, tidak perlu keluar-keluar terlebih dahulu dari kantor. Juga kita menggunakan 100% payment yang cashless, sehingga meminimalisir kontak yang ada, menggunakan e-wallet pilihan kalian. Ataupun jika perusahaan ingin membayarkan, dapat menggunakan juga platform kita untuk prosedural B2B. Di sisi lain, kita juga mengkurasi berbagai macam restoran dan food merchant yang memang sudah kita pilihkan berdasarkan profesionalism dan juga taste-nya. Nah, juga ini jadi sehingga Anda juga perlu bisa merasakan aman bahwa restoran yang datang sudah terhimbau dan juga mengerti bahwa mengenai higienis ini penting. Dan terakhir adalah yang sudah saya bincangkan adalah semua proses ini berbasiskan HACCP sebagai prinsip utama. Contohnya sebagai paling dasar adalah ketika kita memilihkan restoran bagi kantor Anda, kami juga memastikan restoran tersebut juga berlokasi tidak terlalu jauh, sehingga waktu yang diperlukan untuk makanan tersebut traveling ke dalam office tidak terlalu lama, sehingga kualitinya tetap terjaga. Dan juga begitu juga dengan equipment dari merchant-merchant yang ada, hairnet, face mask, dan juga safety gloves untuk menghandle makanan, itu semua sudah kita selalu himbaukan kepada mitra restoran. Itu hanya sebagai salah satu solusi bagi kita-kita yang memang sudah ingin embrace this new normal. Takeaway tips terakhir untuk personal life kita, termasuk di kantor. Jadi kita harus tetap berani dalam kehidupan kita, tapi kita harus aware, kita harus perhatian terhadap sekeliling kita. Number one, preheat your food before consumption. Jadi memang makanan yang lebih panas saat ini menjadi teman yang lebih baik memang bagi kita.
Jadi kita akan kalau bisa ketika menerima makanan dari luar atau menerima makanan, kalau bisa dipanaskan terlebih dahulu. Rule of thumb-nya atau pada umumnya itu cukup dipanaskan hingga 70 derajat atau lebih. Karena kalau kita bahas virus yang terutama coronavirus, COVID-19, itu cukup lemah terhadap temperatur yang 70 derajat ke atas. Nanti bisa saya bagikan juga, dan juga bisa dilihat di berbagai macam artikel resmi mengenai temperatur ini. Dan juga makanan yang panas itu juga lebih enak menurut saya. Jadi number one itu. Nomor dua, kita perlu wipe dan sanitize touch surfaces. Seperti yang dibilang tadi, setiap material atau permukaan yang menyentuh barang dari luar atau yang disentuh oleh orang lain itu harus selalu rajin disanitize. Jadi kita menggunakan disinfektan yang benar dan juga menggunakan gerakan wiping ya, lapnya itu yang menggunakan sedikit mechanical force yang ada, jadi menggunakan kekuatan yang ada juga. Jadi hal ini membantu juga untuk mengeliminasi virus COVID tadi dari tangan maupun permukaan yang ada. Di sisi lain, gunakan juga personal utensils jika memungkinkan. Hal ini berguna sebagai bagian dari physical distancing. Kita mengurangi kontak dengan orang lain karena kita menggunakan utensils pribadi. Jadi berdasarkan pandemi-pandemi sebelumnya, juga memang terjadi perintah untuk physical distancing dan berhasil. Pandemi-pandemi yang sudah kita bahas tadi sudah berhasil juga diselesaikan. Meskipun hasilnya optimal atau tidak itu memang subjektif ya, tapi berhasil kita kalahkan menggunakan physical distancing. Dalam hal ini gunakan personal utensils. Kemudian di sisi lain, kita juga seperti ini sudah mungkin, maybe I sound like a broken record, and this has been mentioned in the news, di pengumuman negara, tapi cucilah tangan dan hal ini sangat penting, terutama 20 detik. 20 detik dengan menyeluruh. Jadi juga menggunakan wiping mechanical movement yang cukup ada kekuatannya, tidak usah terlalu kuat, tapi ada kekuatan. Sehingga ini juga bisa mengeliminasi virus COVID-nya dengan lebih baik. Summary-nya, ini slide terakhir saya, summary bagi kita semua. Jadi makanan itu aman terhadap coronavirus. Jadi Anda sangat kecil kemungkinannya, atau saya sangat kecil kemungkinannya terjangkit COVID-19 dari memakan makanan yang sudah dimasak dan makannya sudah dihandle dengan baik. Cuci tangan selalu setelah menghandle packaging. Sangat perhatikan packaging-packaging yang ada berdasarkan material bisa sampai 3 hari jika ada virus yang baru saja menempel. Kemudian juga sekali lagi panasin makanan masing-masing, cuci tangan, kemudian juga permukaan-permukaan yang ada, gunakan personal utensils yang ada. Jadi dari saya itu cukup simple, sederhana, tapi saya rasa approach ini cukup jelas berdasarkan histori yang ada. Dan jika komunitas Anda memang membutuhkan solusi fasilitas makanan bagi di dalam kantor atau di dalam tempat organisasi Anda, saya rasa Mangan bisa menjadi salah satu solusi yang tepat sekali untuk Anda. Itu dulu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Utomo. Oke, next slide kita akan dibantu sama panelis kita yang satu lagi namanya untuk Winda. Winda boleh kita next ya. Oke. Okay, hi everyone. Thank you Utomo for sharing. That was such a great session. Saya di sini selaku Chief Marketing Officer dari Serata Foods. Hari ini ingin membahas tentang bagaimana situasi pandemi ini mengubah industri makanan, baik dari segi F&B businesses dan juga dari segi customer sendiri ya. Sebelumnya saya ingin membahas terlebih dahulu tentang the early stage of Serata Foods. Nah, Serata Foods sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 2014. Awal mulanya memang kita masih menggunakan manual seperti by WhatsApp atau telepon. Nah, tapi di tahun 2018 kita memunculkan online platform kita seperti website dan juga in different e-commerce platforms. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal juga, Serata Foods sendiri ini fokus in providing solutions untuk F&B businesses
dan juga untuk home bakers sampai professional chefs dan juga restoran dan juga kafe. Kalau Strata Food sendiri ini awal mulanya terinspirasi karena kita melihat banyak sekali orang yang tertarik untuk join di F&B industry. Tetapi mungkin belum banyak ya source atau informasi-informasi yang ada secara online, sehingga itu menjadi sangat susah untuk orang yang baru mau join untuk bisa mengerti bagaimana cara bergerak di dunia F&B. Nah, mungkin untuk large businesses yang sudah punya businesses dari lama dan mungkin sudah punya several F&B businesses, itu mungkin sudah cukup comfortable in the industry dan sudah memiliki informasi atau sources mulai dari segi supplies, manajemen hingga dari customers mereka sendiri, sehingga it's easier for them to understand the market, to develop new products. But it's going to be quite challenging untuk newcomers in the F&B industry. Nah, di Strata Food sendiri kita juga memiliki beberapa cluster di mana older generation yang tidak comfortable in doing online shopping. Nah, di sini kita terinspirasi juga dari salah satu bookstore yang terkenal di USA, Amazon.com, untuk melakukan online to offline service. Di mana di sini kita mengadakan physical shopping experience buat customer kita itu untuk konsultasi, memilih produk hingga membelinya. Jadi ya seperti tradisional toko pada umumnya ya, tetapi yang membedakan Strata Foods adalah kita di sini again we're not only selling the products but we're also delivering the right information supaya pembeli itu benar-benar mengerti cara menggunakan bahan ataupun ingredients tersebut. Itu tadi secara singkat tentang the early stage of Strata Foods, dan sekarang saya akan membahas apa yang terjadi during the pandemic ini. Nah, seperti yang kita tahu ya, adanya social distancing dan juga mungkin gerakan work from home, itu pastinya online pasti sangat meningkat. Di Strata Food sendiri, online sessions kita meningkat sebanyak 87%. Dan yang interesting fact here is nggak cuma dari existing customer yang dulunya memang sudah terbiasa belanja online, tetapi ini juga datang dari beberapa cluster customers yang dulunya prefer untuk datang ke physical store, di mana mereka mau tidak mau adjust to the situation dan akhirnya mereka juga bisa melakukan belanja secara online. Poin ini nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi, di mana online ini sangat efektif ya, terutama di masa pandemi ini untuk F&B industri juga. Oke, nah di sini kita mempunyai sedikit informasi dari Strata Foods, how the pandemic affects the F&B industry. Nah, berdasarkan chart ini kita bisa melihat ada dua cluster, yaitu small medium businesses di warna biru dan juga HoReCa atau hotel, restoran dan juga kafe di chart warna merah. Nah, di sini kita melihat perubahan yang signifikan. Home chefs atau small medium businesses itu consumer spending meningkat sebanyak 142,64%. Dan pastinya kita juga sudah tahu ya apa yang menyebabkan increase in spending ini. Salah satunya adalah work from home situation dan juga gerakan di rumah aja. Itu membuat banyak sekali orang yang datang ke Strata Foods untuk konsultasi tentang produk dan juga bahkan tentang resepi untuk mengisi waktu luang mereka di rumah. Dan tidak hanya itu saja, tetapi juga banyak sekali newcomers in the industry during the pandemic. Again, di sini kita juga melayani konsultasi tentang produk ataupun tentang resep dan juga tips and tricks ya. Jadi based on our direct experience with the customers in the sales and marketing division, itu banyak sekali yang memang menanyakan bagaimana cara yang tepat untuk memulai bisnis ataupun juga produk-produk apa saja yang sesuai dengan kondisi saya jika saya ingin memulai industri di rumah. Tapi dari situasi yang kita bisa lihat ini ada dua sisi yang perlu kita perhatikan. Dari adanya newcomers di F&B industry di cluster small medium businesses, itu ada sisi positifnya di mana orang-orang ini memang mungkin lebih menjadi lebih produktif ya, yang mungkinnya dulu tidak bekerja. Dengan adanya situasi ini mereka bisa lebih produktif bekerja.
Nah, tapi di sisi lainnya, kita juga Serata Food selalu keep in contact with our existing customers, di mana existing small businesses ini mendapatkan banyak competitors dari newcomers ini, sehingga pastinya akan membuat penurunan in sales bagi existing customers ini. Jadi ada dua sisi di sini yang bisa kita lihat. Lalu untuk cluster Horeca sendiri, hotel, restoran, dan juga kafe, consumer spending decreased by 28.70%. Nah, untuk di cluster ini yang paling terdampak itu pastinya terutama hotel ya. Mungkin untuk restoran dan kafe mereka masih bisa mendapatkan income dari delivery orders. Tapi karena hotel juga main income-nya mulai dari turis atau misalnya events-events, itu pastinya terdampak sangat besar. Nah, penyebabnya juga seperti yang kita ketahui karena adanya travel ban membuat jadi visitor dari mungkin turis itu lebih sedikit, dan juga adanya social distancing di mana hotel-hotel ataupun restoran tidak bisa menggelarkan acara-acara seperti sebelum pandemi. Itu dari sisi F&B industry. Nah, sekarang saya akan membicarakan bagaimana kita harus adapt with the new normal. Saya akan membicarakan dari sisi F&B terlebih dahulu. Nah, sebagai F&B businesses, seperti yang tadi mungkin sudah dijelaskan juga secara detail ya oleh Pak Utomo ya. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah to apply for hygiene certification. Nah, di sini hygiene certification ini ada beberapa tipe untuk usaha-usaha. Mungkin salah satunya juga HACCP yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada juga namanya SLSR ini, di mana itu merupakan sertifikat like hygiene untuk restoran dan juga rumah makan. Nah, untuk bisnisnya sendiri, mungkin untuk large businesses seperti hotel itu sudah cukup paham ya dengan konsep hygiene ini. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah masih banyak sekali, mulai dari restoran, rumah makan, dan bahkan yang paling penting adalah newcomers yang baru memulai, itu yang masih belum paham betul tentang food safety or how to handle their food properly. Jadi sangat disarankan untuk businesses di F&B, terutama juga yang newcomers, pelajarilah tentang food safety atau hygiene ini. Selain kalian juga bisa lebih mengerti tentang bahan atau mengolah makanan kalian, ini juga bisa sangat membantu sebagai salah satu marketing point kalian, di mana waktu customers tahu kalau your business is has this like hygiene certification, customer akan merasa lebih aman dan tenang pada saat membeli makanan di tempat kalian. So, ini very recommended untuk kalian yang mungkin belum pernah tahu atau mungkin yang belum pernah apply. Please apply for hygiene certification. Poin kedua saya adalah maintain a healthy kitchen environment for kitchen workers. Nah, di sini penting sekali ya, karena mungkin kebanyakan businesses di luar sana juga fokuskan produk mereka itu aman untuk customers. Tetapi di sini yang perlu kita ketahui adalah kita juga harus maintain a healthy kitchen environment for the kitchen workers itself. Karena seperti mungkin tadi Pak Utomo juga sudah menjelaskan, berdasarkan WHO, transmission melalui makanan itu belum ada evidence yang cukup, atau mungkin bisa tidak terjadi. Nah, tetapi yang paling penting adalah pada saat kitchen workers menyiapkan makanan, bukan mereka menyalurkan ke makanannya, tetapi apakah satu orang ini bisa menyalurkan ke satu orang yang lain. So that's why yang dulunya mungkin kita nggak perlu pakai masker di dapur, atau mungkin kita nggak pernah checking temperatur. Nah, itulah prosedur-prosedur yang harus diterapkan pada saat new normal ini. Not only about the customers, but we also need to care about the kitchen workers juga. Untuk poin ketiga itu adalah invest in online platform and digital marketing. Nah, mungkin saya tadi sudah menjelaskan juga ya bagaimana Serata Foods ini mendapatkan spike during the pandemic, and tidak hanya dari customers yang sudah comfortable in doing online shopping, tapi juga dari customer-customer yang from the older generations yang dulunya tidak mengerti online shopping, sekarang pun juga sudah bisa melakukan online shopping. So I think investing in digital marketing or online platform itu menjadi salah satu kunci untuk kita bisa get back on track, supaya kita bisa kembali ke masa-masa di
di mana customers itu percaya lagi kepada kita dan bisa membeli lagi dengan kita. Salah satu contoh cara yang bisa dilakukan adalah to hire a social media manager mungkin untuk bisnis kalian. Terutama juga mungkin traditional businesses yang dulunya mungkin belum mementingkan bagaimana pentingnya online platform atau digital marketing, karena mungkin dulunya memang sudah historical restaurant dan mereka merasa tidak perlu invest di online platform karena setiap hari sudah full house. Nah, tapi in this new normal era kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dan apakah dining in akan menjadi populer lagi meskipun sudah available. Karena itu kita harus benar-benar make our businesses exist in the online platform. And the last thing for F&B businesses itu adalah to create a unique and deliverable menu while ensuring the safetyness. Nah, saya sempat berbicara dengan salah satu customer Serata, owner dari satu hotel di Jawa Tengah. Itu dengan adanya new normal ini, meskipun sudah kembali menjadi normal dan operasional sudah kembali, tetapi yang perlu diperhatikan adalah adanya social distancing, di mana occupancy rate-nya itu turun menjadi 50% saja. Karena pastinya kita tidak harus physical distancing dan harus menjaga jarak pada saat duduk. Karena itu pastinya restoran, hotel, ataupun kafe akan mengalami kerugian yang cukup besar, di mana at the same time kita juga harus membayar operational cost atau mungkin biaya sewa dan lain-lain. Nah, disinilah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh F&B businesses adalah untuk menciptakan menu-menu yang unik dan baru, di mana mereka ini bisa deliver their menu supaya customer ini juga tetap bisa mengakses makanan dari restoran atau kafe tersebut. Nah, saya sih sempat lihat beberapa customers kita yang belanja di Serata Foods ya, menu-menu baru mereka. Contohnya yang hotel, yang dulunya mereka hanya melayani buffet or dining in, fine dining. Sekarang mereka juga lebih menyediakan frozen food atau pre-packaged foods dari menu-menu signature mereka. Di situ benar-benar sangat membantu untuk mengcover juga kerugian yang bisa mereka rasakan. Nah, selain itu mereka juga tetap harus meng-ensure the safetyness dengan cara membuat packaging yang unik. Dan juga saya sering banget melihat customer Serata membeli double packaging dengan cable ties, atau mungkin yang mencantumkan hand wipes di packagingnya supaya mengingatkan lagi ke customers untuk membersihkan tangannya sebelum makan. Itu adaptasi yang mungkin bisa dilakukan oleh F&B businesses. Dan sekarang saya akan membahas tentang dari sisi consumer sendiri, how we should adapt with the new normal. Untuk hal yang pertama, know how to handle your food. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang dari F&B industri sendiri sudah cukup paham ya bagaimana caranya kita memanaskan makanan atau mungkin meng-defrost makanan beku itu seperti apa. Tapi di sini saya juga mau kasih poin, nggak ada salahnya buat audiens yang di sini tertarik bisa melihat juga ke link yang sudah diberikan tentang HACCP. Nah, di sana HACCP itu tidak hanya mengajarkan tentang cara kita handle food, tapi juga tentang cara bagaimana kita menyimpan makanan kita di kulkas itu seperti apa. Saya rasa informasi yang akan kalian dapatkan dari HACCP ini akan sangat membuka mata, di mana kita ini benar-benar jadi mengerti ya apa yang kita konsumsi dan bagaimana cara menanganinya. Mungkin kita nggak perlu sampai ambil tes seperti F&B businesses, tapi it's good to know. It's good to know. And the second point is choose trusted suppliers when doing groceries and online shopping. Nah, terutama untuk produk-produk seperti fresh produce, dairy, poultry, atau bahkan bahan-bahan kering lainnya, itu kita mesti benar-benar perhatikan. Rata-rata supermarket yang menyediakan barang-barang ini atau toko-toko itu memiliki sistem FIFO atau yang kita sebut first in first out, di mana barang yang datang duluan akan dijual di shelf paling depan dan barang yang paling terakhir akan dijual di shelf paling belakang. Jika kita tidak memilih supplier yang benar dan juga kita tidak mengerti tentang food kita atau misalnya bahan-bahan yang kita pilih, itu bisa menjadi harmful buat kita. Mungkin kita nggak pernah tahu rotasinya itu sedikit lambat di supermarket A.
dan kita tidak pernah mengecek misalnya apakah ikan ini sudah kurang bagus ataukah masih fresh. Nah, karena itu selain mengerti benar tentang bahan-bahan ataupun makanan yang kalian konsumsi, kalian juga harus benar-benar memilih supplier yang terpercaya. Begitu juga halnya dengan online food delivery ya. Misalnya kalian tahu, oh di restoran ini mereka sudah apply HACCP, atau misalnya mereka sudah punya hygiene certificate, pastinya kalian juga akan merasa lebih aman dong untuk belanja di sana. Dan untuk poin ketiga, I think it's going to be very beneficial for the millennial generation ya. Please keep everything personal. No more boba sharing. Jadi mungkin yang dulu ya, kalau sebelum new normal, belum ada wabah ini, kita sangat comfortable in sharing foods with our friends, co-workers, atau even families. Nah, I think in the new normal, hal tersimpel yang bisa kita lakukan adalah untuk keep everything private and personal. Karena seperti yang sudah dibahas juga oleh Pak Hutomo sebelumnya, bahwa virus COVID ini tersebar melalui droplets, di mana air liur itu bisa menempel waktu kita sharing utensils atau sharing plates or sharing sedotan dari boba. Karena itu kita benar-benar harus perhatikan sekarang ini untuk tetap menjaga kebersihan dan keep everything personal. Jadi mungkin kalian bilang loh, kalau saya mau share gimana? It's okay to share, tapi kalian juga harus mengerti. Potong dulu makanannya sebelum kalian menyentuhnya. So, no more boba sharing. And the last point that I want to talk about is learn how to cook your own food. Setelah kalian mengaplikasikan poin-poin yang sudah saya bahas, know how to handle your food, choose trusted suppliers, and keep everything personal, I think the last point here akan sedikit lebih mudah jika kalian sudah mengerti tentang poin-poin sebelumnya. Jadi mungkin kalian beberapa orang di sini mungkin yang tertarik di F&B ya sudah mengerti cara memasak dan lain-lain. Tapi pastinya akan lebih aman jika kita sudah mengerti tentang bahan kita sendiri dan juga sudah mengerti cara menghandle our ingredients. Itu pastinya akan lebih aman dibandingkan kita harus bertemu lagi dengan misalnya delivery guy yang mengantarkan makanan kita, atau mungkin packaging yang kita dapat dari membeli makanan di luar. So home cooked food is always better. Tapi I know cooking is not for everyone. So another solution for that is kalian juga harus bisa menjadi smart shopper, or you can be a smart cook. Jadi either one of that. Dan kalau misalnya kalian juga pengen mencari tahu tentang inspirasi baking and cooking, kalian juga feel free to look at our cooking channel di YouTube, Serata Foods. To sum up I think the last slide didn't go through. Oke, nggak apa-apa. Saya akan meng-sum up aja untuk web discussion kali ini. Jadi ada 2 poin yang perlu diterapkan oleh F&B businesses dan juga oleh end consumer sendiri. Untuk F&B businesses, we have to be innovative and creative to adjust our businesses in the new normal era, such as exist in online platform, creating a unique menu, practice good hygiene and get your business hygiene certification. And other than that, kita juga harus tetap maintain a clean and healthy environment for the kitchen workers. As for the consumers, be a smart shopper or a smart cook, if you are. Or if not, at least you have to understand how to handle your food properly. I think that's all from me. I hope discussion ini bisa menjadi informasi yang berguna buat kalian semua. Thank you. Thank you so much, Hutomo sama Winda. Terima kasih untuk presentasinya. Very insightful for us. Jadi kalau aku bisa summary sedikit dari kedua presentasi kita dari panelis kita siang ini, platform Mangan dan Serata Foods ini sangat bisa menjadi solusi untuk community engagement. Begitu juga buat semasa new normal ini,
F&B player harus mengetahui cara handling makanan yang udah pasti berubah dengan seiringnya new normal ini. Bagaimana kita mempublikasikan protokol baru dan juga gain trust from our consumers untuk brand kita sendiri. Inovasi juga sangat diperlukan. Kolaborasi is the key di masa relatif ada mengadaptasi new normal ini. Contohnya seperti Mangan dan Zata tadi juga mereka mention change is upon us. Innovation, creativity, reinvention itu sangat berguna untuk how us as operators are reacting to the new normal period. Begitu juga buat pelaku bisnis F&B and food suppliers harus mampu beradaptasi dengan bagaimana kondisi new normal sekarang dan bagaimana caranya menghadapi masalah atau fear terbesar dari customer adalah yaitu masalah social distancing, packaging, dan food safety. Online platform juga bisa menjadi kunci di mana brands can get back to their customers and also retain back their customers and become a traditional solution for the business in the new normal. Okay. Jadi sangat memanfaatkan digital platform itu sangat penting di masa-masa seperti ini. Terima kasih kembali untuk Hutomo dan Winda. Kita saat ini akan melanjutkan ke panel discussion. Untuk para peserta yang ada pertanyaan, ada yang mau nanya-nanya ke Winda sama Hutomo, silakan untuk submit your questions di chat box. Boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, is okay. Nanti aku bisa bantu translate buat yang bahasa Inggris. Nah, oke deh. Hutomo, kalau dari buat Hutomo sama Winda nih, aku ada mau nanya nih. Kita kan, jujur aku juga sebenarnya ada side job as F&B di F&B juga. Nah, ini aku jujur mau bertanya bagaimana sih caranya buat kita adaptasi untuk a new eating habit selama new normal ini. Karena kan jujur aku juga sebagai konsumer masih takut nih buat makan di tempat. Bahkan kadang kalau misalnya bawa pulang aja itu bener-bener sanitizing packaging-nya udah sampai kayak agak lebay sebenarnya. Nah, menurut kalian sendiri tuh gimana nih cara menghadapi isu tersebut? Ya, jadi kalau dari saya, seperti dengan informasi yang sudah saya sampaikan, semua agak berbasis dari riset dan penemuan-penemuan dari organisasi yang terotorisasi. Jadi dari WHO sendiri memang mengatakan sangat kecil kemungkinan karena tidak ditemukannya bukti korelasi antara makanan dengan transmisi dari COVID-19 ini. Tapi pada umumnya memang makanan di Indonesia, makanan itu memang tidak terlepas dari namanya hazard. Bisa berupa bakteri, bisa berupa virus, ataupun hazard lainnya seperti fisik, contohnya seperti tusuk gigi, tidak sengaja termasuk ke dalam makanannya, karet, dan sebagainya masuk ke dalamnya. Jadi kenyataan sebenarnya sama, dari dulu hingga sekarang pun kita memang tetap harus aware ya. Tapi tetap berani dalam menjalani kehidupan kehidupan dan juga keseharian kita. Memang dengan berita-berita yang ada, memang kita bisa sedikit merasa lebih takut. Tapi saya yakin kalau dengan menggunakan standar-standar kebersihan dan juga memperhatikan terutama misalnya packagingnya, itu saya rasa sudah cukup benar. Packagingnya disanitasi terlebih dahulu, atau packagingnya kemudian makanan langsung dipindahkan dalam piring pribadi. Jadi misalnya beli McDonald kan menggunakan packaging kertas. Jadi mungkin bisa aja langsung, pada umumnya kalau biasa kita makan dari kertasnya langsung, segera ambil kertasnya langsung, segera buang, kemudian dari makanannya sendiri segera pindahkan ke piring. Kemudian setelah kita menghandle packaging, kita segera mencuci tangan. Maka dari yang tipe coronavirus family ini tidak bisa survive 70 derajat ke atas. Jadi saya rasa kalau kita mengetahui hal itu dengan berbasis data yang ada dari WHO, saya rasa cukup aman sebenarnya makan dari luar atau ya makan sendiri. Oke, thank you. Iya, sama satu lagi nih, kan memang sebenarnya selama new normal ini kita disarankan untuk membawa utensils kita sendiri, mulai dari stainless straw, sendok, sama tempat makan ataupun gelas. Nah, itu sendiri bagaimana nih bisa diimplementasikan ke beberapa pelaku F&B dalam masa-masa ini?
ini out of my curiosity juga sih, karena udah mulai sekarang juga aku tuh udah very aware of the situation, jadi sering bawa my own cup and then my own utensils, my own straw. Kalau straw sih udah dari dulu, tapi emang I think this is a good habit for us to. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Karena kan dari kalian juga ngomongin soal how to environment, maksudnya bisa in a way juga bisa menjaga environment kita sekaligus dengan menjaga our own health. Kalau dari menurut kalian sendiri itu gimana sih perspektifnya? Oke, mungkin saya bisa duluan ya. I think untuk bring your own utensils memang pasti sangat penting ya. Tadi mungkin pertanyaannya kalau saya perjelas dari Livia itu maksudnya bagaimanakah cara kita mendeliver this information ke customer atau seperti itu? Oke, sebenarnya gini, dari sisi F&B sendiri, mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mungkin kita menggunakan disposable utensils juga ya, yang pastinya juga sudah terpackaging, seperti contohnya sumpit kayu yang sudah ada bungkusnya rapat dari pabrik, itu juga pastinya bisa menjadi salah satu solusi. Nah, tapi kalau misalnya memang kita dari sisi F&B sendiri ingin lebih mendorong customers kita untuk membawa their own utensils, I think we can memberikan sebuah promosi-promosi yang menarik juga jika mereka melakukan hal tersebut. Salah satu contohnya seperti mungkin Starbucks ya. Ada yang kita kalau misalnya bawa tumbler sendiri bisa dapat special price. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Dan saya rasa sih maksudnya itu juga bisa menjadi antisipasi juga ya dari sisi F&B-nya sendiri agar maksudnya mereka ini customers ini juga tetap aman dengan menggunakan utensils masing-masing. Semoga itu membantu Olivia. Thank you. Anyway, bisa juga nih buat jadi marketing tips juga ya buat para brand F&B. Oke. Nah, kalau misalnya other tips nih buat F&B, baik itu corporate atau lokal, mereka harus gimana nih? Mulai in terms of promotion sama namanya inovasi and collaborations itu to gain back customers and gain more profit di selama new normal ini, bagusnya apa nih buat kalau menurut kalian tipsnya? Kalau dari saya perihal ini, untuk memaksimalkan promosi dan kembali meningkatkan revenue atau omset, kita harus lebih ke secara omni channel ya menjualnya. Jadi omni channel ini berarti menggunakan segala channel yang tersedia. Channel-channel ini kan seperti selang air, jadi kita harus punya banyak selang. Seperti apa itu? Mungkin dari awal, contohnya paling yang terkenal di saat ini seperti ini adalah seperti online delivery. Online delivery ini bisa berupa jasa platform bekerjasama dengan platform-platform yang ada, seperti Mangan, seperti Gojek, seperti Grab, dan sebagainya. Jadi harus lebih aktif di situ. Jika memang, karena ini memang digital, sekalian ini manusia didorong ke arah digital transformation dalam perihal selling food. Jadi selling food dulu itu jika memang harus dimakan di tempat, pelan-pelan berubah secara digital karena karya ini keharusan kondisi. Jadi pertama harus bisa sadar bahwa ini tidak bisa dihindari lagi, harus segera bekerja sama dan memanfaatkan semua platform yang ada, kemudian memarketingkan secara digital melalui Instagram. Saya tahu, saya sempat menulis blog juga bahwa ketika dalam era pandemi, Instagram juga telah berhasil menambahkan beberapa fitur. Saya memilih Instagram karena ini adalah platform yang saya lihat adalah platform terkuat bagi konsumen Indonesia untuk berinteraksi dengan brand-brand yang ada. Nah, Instagram telah menambahkan tombol order food. Jadi bisa dilihat ketika mengakses profil bisnis di Instagram account masing-masing, there's this COVID-19 resources. If you click that, Anda akan dipandu untuk dapat menggabungkan link kepada platform yang Anda sukai. Jadi ketika sudah tersambung, akan ada tombol untuk bisa memesan secara online langsung dari Instagram. Itu hanya salah satu contoh aja. Di sisi lain, harus bisa mengerti bahwa digital interaction ini harus lebih rajin dilakukan setiap hari di posting, kemudian di interaksi, kemudian ya teknik-teknik digital marketing cukup banyak di luar.
jika memang dibahas akan menjadi topik yang baru juga sebenarnya, topik yang lain. Tapi intinya jangan maintaining customer yang sudah ada, pelanggan setia ini itu harus di-maintain, itu step number 1. Number 2 baru kita merambah ke customer yang baru menggunakan digital. Iya, betul. Oke, thank you Hutomo dan Winda untuk panel discussion-nya. Mungkin kita udah bisa langsung proceed ke Q&A. Nah, udah banyak nih beberapa yang nanya peserta. Oke, saya mungkin bisa bacain dari Matthew Ardian. Apakah packaging makanan akan sangat pengaruh kepada trust customer karena banyak sekali brand yang melakukan extra packaging dengan wrap plastik dan dengan cable tie? Mungkin itu kayak maksudnya mereka double packaging sama sih sering banget sekarang udah lihat pakai ini plastik tie. Thank you for the question, Matthew. Kalau bisa dibilang packaging makanan akan benar-benar affect customers' perception about the food ya, karena banyak sekali karena selain Strata Food, saya sendiri juga memiliki online business di Moriarty Cookies, mungkin Livia tadi sudah sebutkan juga, di mana saya sendiri juga sudah mempelajari dari sisi customers, mereka tentunya lebih percaya jika kita menerapkan protokol-protokol yang sudah ada. Dan pada saat kita juga membicarakan bahwa kita menggunakan packaging yang aman dan seperti contohnya di Kabel Tis, itu orang-orang itu lebih percaya juga. Bahkan beberapa customers kita yang dulunya itu tidak masalah jika kita menggunakan Gojek untuk mengantar, di zaman-zaman ini tuh banyak sekali yang mereka meminta untuk mengambil sendiri dengan tambahan Kabel Tis juga. Jadi memang menurut saya sih, meskipun ya tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Hutomo juga, transmission melalui makanan tuh tidak ada evidence atau mungkin sangat kecil, tapi kadang kan kita nih mau ambil precaution saja, lebih aman memang kalau misalnya kita menggunakan packaging yang lebih aman, double packaging, pastinya customer juga akan merasa lebih aman sih. So I hope itu menjawab pertanyaannya. Thank you. Thank you Winda. Nah tadi kan kita juga udah ngomongin nih soal utensils. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama kolerasinya sama discussion kita tadi dari Sabrina Haunan. Nah, apa pendapat Anda dengan pelaku F&B atau resto dan kafe menyediakan utensil sekali pakai, tapi tetap dengan menggunakan Go Green product? Mengingat sebagai konsumen saya masih ragu menggunakan utensils dari pihak resto. Nah, saya rasa ini mungkin salah satu concern customers juga ya, setelah beberapa restoran udah mulai buka di new normal ini. Menurut panelis gimana? Ya, saya rasa untuk semua utensils yang sekali pakai, kalau memang masih berupa Go Green products, saya rasa itu boleh disupport dan juga digunakan secara prosedurnya. Jadi karena mungkin seperti ibaratnya kalau kita ke klinik kan biasa ditunjukin syringe yang memang belum keluar dari plastiknya, itu juga menimbulkan rasa yang aman, juga menunjukkan bahwa produk itu baru, belum pernah digunakan sebelumnya. Di sisi lain juga seperti tadi di-mention ya, contoh salah satu adalah Starbucks misalnya, mereka sudah lakukan ini sebelum pandemi, yaitu menjual berbagai botol dan tumbler untuk digunakan oleh konsumennya. Yang dimana mereka insentifkan dengan kalau jika menggunakan tumbler akan mendapatkan mungkin diskon misalnya. Hal ini berguna pertama mengurangi packaging cost, jadi HPP mereka berkurang pertama, tentu saja menguntungkan. Di sisi lain mereka mengambil keuntungan dari penjualan botol tersebut. Di sisi lain memang ya di pandemi ini kebetulan juga berhasil, ini juga berguna hal ini. Jadi sehingga semua barang-barang tersebut personal adanya. Jadi memang di beberapa kesulitan yang ada ini sebenarnya kita bisa lihat juga menjadi peluang gitu. Mungkin yang tadi Go Green product yang sekali pakai kita bisa extra charge gitu jika memang tidak memungkinkan untuk dimasukkan sebagai biaya tambahan dengan tetap harga yang sama untuk F&B tersebut. Saya rasa jika memang mepet secara biaya, saya rasa ditawarkan untuk harga yang lebih juga merupakan suatu peluang tambahan kan untuk saat ini gitu. Sekaligus bisa jadi peluang kolaborasi ya, mungkin sama brand Go Green-nya juga. Ya. Betul. Ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Azara Anindya. Dengan banyaknya newcomers di industri F&B, tetapi banyak juga yang nggak bisa membuat bisnisnya menjadi long term.
Kira-kira cara apa yang bisa dilakukan untuk pemain baru agar bisa menjaga bisnis mereka secara long term? Ya, saya atau Winda? Terserah. Mungkin karena ini bisnis, saya ambil sedikit. Jadi kalau bisnis makanan, jadi sebenarnya kalau bisnis itu rumusnya cukup simpel. Profit yang dicari oleh usaha adalah omset diminus biaya. Jadi 3 elemen saja. Jadi untuk menjaga bisnis supaya tetap sehat, itu profit perlu sehat. Omset kurangi biaya. Jadi biaya ini yang perlu diturunkan. Ada berbagai cara untuk mengurangi biaya. Ada berbagai cara untuk meningkatkan omset. Jadi kalau ini memang juga menjadi pembicaraan yang lebih panjang kalau secara topik, tapi secara singkat saja. Kalau omset itu untuk meningkatkannya tentu saja kembali untuk kita pertama retain kita customer yang ada. Jadi misalnya terkena impact pandemi COVID, ya kita yakinkan kembali customer tersebut. Kita melakukan prosedur yang bersih, kemudian digital interaction-nya ada untuk bagi customer tersebut yang masih di rumah, kemudian baru kita ekspansi. Jadi alat-alat Instagram Ads dan sebagainya itu juga bisa digunakan secara skill ya. Jika skillnya kecil, skalanya kecil, biaya yang dikeluarkan sedikit. Jika mau skala besar, juga biaya yang dikeluarkan untuk ads-nya besar. Di sisi lain, untuk biaya, itu ada berbagai macam tips dari cara menghemat dari biaya operasional, biaya marketing, sekali lagi juga dihemat menggunakan digital marketing, kemudian juga menghemat dari segi efisiensi, bagaimana caranya kita mengefisiensikan menu-menu kita yang ada ini, sehingga menu-menu yang ada ini benar-benar efisien, sangat disukai orang, berkualitas tinggi, kemudian juga tidak merupakan beban untuk bagi perusahaan, terutama kalau misalnya menu ini hanya dipesan sedikit-sedikit saja. Itu merusak quality. Mungkin saya bisa tambahkan ya dari poinnya Pak Utomo tadi. Saya rasa sih memang bahkan sebelum pandemi itu sudah banyak sekali orang-orang yang tertarik ya untuk terjun di dunia F&B sendiri ya. Nah, tapi juga kita mungkin sering lihat juga ya baru buka berapa bulan, tapi ternyata mungkin tidak jalan lagi. Kalau saya bicara dari sisi chef dan ngomongin tentang produk dan kualitinya, kita juga bisa melihat banyak sekali yang mungkin mereka itu fokus sekali kepada marketing, packaging, atau mungkin manajemen sudah bagus, segalanya sudah bagus, tetapi mereka lupa akan kualitas dari produk yang mereka jual tersebut. Karena di sini kan untuk bisa menjadi long term, kita juga harus tahu bahwa main produk yang kita jual ini disukain oleh customer-customer kita. Contohnya, misalnya kita sudah go all out with the packaging and everything, marketing juga. Mungkin orang juga di awal mula bisnis kita berjalan, itu pastinya akan langsung meningkat ya secara penjualan. Nah, tetapi pada saat orang mencoba, ternyata mungkin kita tidak terlalu peduli dengan kualitas dari makanan tersebut. Nah, pastinya kan untuk orang ini bisa melakukan repeat order, itu pastinya juga menjadi kecil. Nah, jadi dari sisi chef sendiri, dari sisi produk, itu sangatlah penting juga untuk memperhatikan menu-menu yang kalian jual. Apakah itu memang demand-nya banyak dan apakah kualitas sudah sesuai dan sudah cocok rasanya. Saya rasa itu juga menjadi salah satu poin yang perlu diperhatikan juga sih untuk menjaga bisnisnya secara long term. Thank you, Winda sama Utomo. Kita mungkin masih bisa jawab beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf kalau kita nggak bisa jawab semuanya. Terima kasih, tapi udah masukin pertanyaan kalian. Kalau misalnya mau bertanya lebih jauh lagi kepada panelis kita, nanti kita akan kirimkan their info, dan kalian bisa langsung Winda dan Utomo buat ngobrol lebih panjang lagi. Nah, ini sama juga nih sama tadi yang barusan kita diskusikan di panel dari Indah Mukaromah. Untuk penjualan platform online saat new normal seperti ini, lebih baik melakukan penjualan secara hard selling atau soft selling. Sedangkan banyaknya industri F&B juga dikejar dengan biaya operasional dan lain-lainnya. What do you think, Utomo sama Winda? Saya mungkin mulai dulu ya. Okay. Jadi kalau untuk secara hard selling atau soft selling, jadi kalau teori selling secara singkat juga, berdasarkan pengalaman, jika hard selling kebanyakan orang akan menaikkan
guard-nya. Jadi akan orang lebih berhati-hati. Wah, orang ini sedang jualan ke saya. Pada umumnya begitu. Jadi kenyataannya kita harus berusaha memberikan solusi. Jadi ketika kita memberikan menyiapkan menu tertentu, menu A, menu B misalnya pizza, kita menciptakan solusi bagi orang-orang atau konsumen yang ingin makan pizza, contohnya. Nah, pizza ini haruslah baik sebagai solusi yang terbaik, sebagai pizza yang terbaik. Jadi ketika kita mempromosikan, itu harus melihat dari sudut pandang dari pelanggan tersebut. Jadi bagi yang pecinta pizza, mereka tuh mikirnya mungkin ingin kembali makan pizza. Jadi kita kita jual, kita perkenalkan, kita informasikan. Jadi kalau misalnya dibilang dari secara hard selling atau soft selling, ya mungkin saya sih prefer selalu soft selling ya. Karena tapi saya selalu pentingnya adalah informasi yang didapat dari customer itu apa. Harusnya mereka mengerti apa solusi ini kenapa beneficial untuk mereka. Dari sisi biaya operasional, saya rasa itu kembali lagi di sisi yang berbeda. Itu adalah pembangunan usahanya. Usaha operasional tersebut memang harus segera diefisiensikan dalam perihal begini. Ketika kita membangun, kita bentuklah SOP-nya dengan baik, sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan contohnya tadi HACCP. HACCP ini ternyata kalau misalnya menu kita tadi, misalnya pizza atau burger misalnya, ternyata burger kita ini daging beef ya. Daging beef itu, setahu saya, tapi bisa medium rare, bisa 63 derajat Celcius dan ke atas. Nah, itu tentu kita perlu atur dong. Oh, mungkin berarti dengan ini saya membutuhkan kayak peralatan griller. Grillernya yang seperti apa juga disesuaikan dengan kapasitas dan juga apakah dine-in atau delivery only dan sebagainya. Jadi memang ini dua topik yang berbeda yang ditanyakan. Ini pertanyaan yang bagus. Di sisi lain, I think kalau menjual, yang penting kita harus tetap stay true, yakin dengan identitas kita, apa yang kita sajikan. Oke. Mungkin dari Winda ada tambahan? Saya ada tambahan sedikit aja sih. I think untuk di divisi sales juga ya, sales and marketing ya. Kita on top of Hutomo punya poin tadi, kita juga harus benar-benar mengerti tentang customers behaviors kita. Jadi misal seperti tadi, mungkin kita menjual barang yang let's say pizza ya, kita harus mengerti customers kita ini siapa, dan juga apakah mereka ini tipe yang akan langsung membeli ataukah seperti orang tua yang mungkin butuh informasi khusus yang lebih lagi. Jadi saya rasa waktu kita menaruh marketing itu, kita juga harus benar-benar mengerti kepada siapa audiens kita yang ditujukan ini, dan baru dari sana kita bisa membuat konten marketing yang sesuai dengan audiens kita itu sih. Seperti itu. Thank you Winda dan Hutomo. Kita go through one more question ya. Sekali lagi mohon maaf kalau semua pertanyaannya kita nggak bisa jawab. Ini ada dari Diandra Trisna Salvia. Sebagai Chief Marketing, menurut Anda, apakah physical distancing bisa mempengaruhi offline service secara keseluruhan? Dan kira-kiranya solusinya bagaimana? Mungkin ini question-nya lebih direct ke Winda ya. Thank you for the question. Seperti yang saya tadi informasikan juga ya, karena physical distancing itu kebanyakan hotel juga menurunkan occupancy-nya jadi 50%. Pastinya akan sangat mempengaruhi offline service. Tidak hanya restoran, bahkan toko pun juga orang pastinya akan takut lah ya untuk keluar gitu ya. Jadi pasti offline service akan berkurang, karena itu solusinya adalah untuk membuat bisnis kita establish secara online untuk menggantikan hal-hal tersebut. Another solution for that adalah contohnya kita ambil satu hotel ya. Hotel yang seperti saya bilang tadi, mereka mungkin occupancy-nya turun, tetapi in order untuk mereka bisa menggantikan kerugian tersebut, mereka juga harus menjadi kreatif di dalam menciptakan produk-produk terbaru yang sangat sesuai dengan kondisi seperti ini. Contohnya seperti frozen foods atau pre-packaged foods dan lain-lain. I hope it helps dan menjawab. Sekian dari saya. Okay. Thank you Winda dan Hutomo. Oke, kita mungkin this is the end of our Q&A session. Thank you banget udah memberikan insightful content buat kita hari ini dari Hutomo dan
Winda. We hope to see you in the next webinar maybe together with Mangan dan Strata Foods. Oke, paling untuk para peserta hari ini terima kasih untuk telah mengikuti webinar kita. Make sure to tune in to our insightful content. Jangan lupa untuk terus check our webinar and online activations di go-work.com/events. Selain itu kita juga mau dari Go Work side kita tentunya udah banyak persiapan yang kita lakukan buat new normal. Salah satunya merupakan menjaga physical distancing dan juga meningkatkan kehigienisan dan sanitasi di semua lokasi kami. We hope to see you next soon. Thank you so much for today buat panelis kita Winda dan Hutomo dan para peserta. Selamat siang dan sampai ketemu di webinar selanjutnya. Saya Livia, mohon pamit. Terima kasih. Thank you. Bye guys.